Allahumma akhrijna min az-zulumati ila an-nur alaina bi ma'rifatina min ahsani akhlaqana bi rahmatina Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa li hadzal ma'na qala al-abidu tsani minal ubadi sab'ati. Dan untuk makna ini, makna yang sebelumnya telah dibahas mengenai menjauhi maksiat itu lebih utama daripada melakukan taat. Qalal abidu tsani, berkata seorang hamba yang kedua, minal ubadi sab'ati, dari hamba-hambanya, dari hamba-hamba yang berjumlah 7. Yunus alaihissalam, milik Nabiullah Sayyidina Yunus alaihissalam. Ya Yunusu, wahai Yunus. Minan nasi, dari sebagian orang. Man hubbiba ilaihimus sholawatu. Ada orang yang dicintai dari mereka, oleh mereka itu as-sholawatu, sholat-sholat. Ada orang yang sangat menyukai sholat. Dia rajin, sholat fardunya tidak pernah ketinggalan. Sholat sunat pun selalu rajin. Namun pala yu'thiruna, mereka tidak membekas alaiha, dari sholatnya itu syai'an sedikit pun. Wahya, sedangkan sholat tersebut umudul ibadati, merupakan pondasi-pondasi ibadah lillahi, kepada Allah Ta'ala. Wasidiki, dan kejujuran. Watadurru'i, dan kerendah hatian. Wal ibtihali, dan berdoa. Faminhum, dan di antara mereka, di antara manusia juga, man hubbiba ilaihimus shaum, ada orang yang sangat menyukai puasa. Puasa sunatnya rajin, puasa wajibnya apalagi. Namun fala yu'thiruna alaihi syai'an, mereka tidak membekas dari alaihi, dari puasanya itu syai'an sedikit pun. Ya Yunus, wahai Yunus, wa ana mufassirun laka. Dan aku mufassirun laka, mohon penjelasan laka kepadamu, hadis khisalah, mengenai hal-hal ini. Wahai Nabiullah, mohon penjelasan kenapa ada orang yang demikian. Mereka suka sholat, bahkan sangat suka sholat. Artinya sangat suka berarti bukan hanya wajib yang dilakukan, sunatnya pun dilakukan. Ada yang sangat suka puasa, artinya suka berarti tidak hanya wajibnya, sunatnya pun dilakukan. Namun, di balik kesukaan itu, tidak ada bekas, tidak ada dampak dalam keseharian mereka. Ij'al, jadikanlah saumaka, puasamu. Ini akan menjelaskan ya, kenapa puasa tidak membekas. Saumaka, puasamu, asomta an kulli su'in, sebagai diamnya dari segala keburukan. Agar puasa bisa membekas, maka jadikan puasa tidak hanya menahan diri dan lapar, tetapi juga menahan diri dari segala keburukan. Kulli su'in, segala hal-hal yang buruk. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai kam min so'imin laisa lahu min syami ilal ju'wal atas. Banyak di antara orang yang berpuasa, namun puasanya hanya dahaga dan lapar saja. Oleh karena itu, ij'al shaumaka asamta an kulli su'in, jadikanlah puasamu sebagai pengerem, sebagai diam dari segala hal-hal yang buruk. Waj'al shadaqataka kaffal adza, dan jadikanlah sedekahmu kaffal adza, sebagai penahan dari menyakiti orang lain. Jangan sampai ketika kita sedekah, namun setelah sedekah, lalu di kemudian hari kita mengungkit-ungkitnya hingga menyakiti orang yang pernah kita berikan sedekah. Fa'innaka, karena ada bahwa sedekah yang kemudian diikuti dengan bil manni wal adza, dengan diikuti
diungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerimanya, maka sedekahnya pahalanya sia-sia belaka. Fainaka maka sungguhnya engkau la tatasaddaqu. Engkau tidak bersedekah bisain dengan sedikit pun afdala yang lebih baik, yang lebih utama minhu daripada itu, daripada sedekah yang mampu kemudian mencegah dirimu dari berbuat menyakiti orang lain. Wala tasumu bisain, dan kamu tidak berpuasa bisain dengan sedikit pun azka yang lebih bersih minhu daripada hal itu, daripada puasa menahan diri dari segala hal-hal yang buruk. Faiza alimta maka apabila kamu telah tahu anna janibal ijtinabi bahwa yang menjauhi keburukan ya, bahwa sisi yang menjauhi aula lebih baik biriayati untuk riayah menjaga merawat wal ijtihadi fihi dan ijtihad dan berjuang di dalamnya pain hasola maka jika telah hasil laka bagi asyaltroni jami'an dua sisi dua bagian secara bersamaan yang mana dua sisi itu yaitu al ijtinabu wal iktisabu menjauhi maksiat dan melakukan taat. Iktisab ini melakukan perbuatan hal yang taat. Faqadis takmala amruka maka sungguh telah sempurna perkaramu. Ini orang yang hebat, orang yang sangat sempurna perkara dunia, perkara agamanya. Bahwa dia mampu menjauhi maksiat sekaligus mampu mentaati taat di waktu bersamaan, jami'an bersamaan. Maka orang yang demikian ini dikatakan oleh Al-Ghazali telah sempurna perkara agamanya. Wasala dan telah hasil pula muraduka tujuanmu. Wa qad salimta dan sungguh kamu telah selamat. Wa ghanimta dan sungguh kamu telah beruntung. Ilam tablug maka apabila kamu belum sampai illa ahadihima kecuali dengan salah satu di antara keduanya falyakun maka hendaklah hal itu zalika hal itu ahad. Bagaimana kalau misalnya kedua-duanya belum bisa, hanya mampu salah satu saja, maka disarankan oleh Al-Ghazali yang satu itu berupa janibal ijtinabi menjauhi maksiat, yaitu sisi yang menjauhi maksiat. Kata selama maka engkau akan selamat illam tagnam meskipun engkau belum beruntung mendulang pahala ya. Paling tidak engkau selamat dari potensi masuk neraka. Wa illa dan bila tidak, jika tidak mampu menggapai salah satu di antara keduanya, khosirta, engkau akan rugi asyatro ini akan dua bagian tadi jam yang bersamaan. Bagaimana kalau ternyata kedua-duanya belum bisa, menjauhi maksiat belum bisa, melakukan taat juga belum bisa. Wa ma yanfa'uka dan apa yang bermanfaat untukmu tidaklah bermanfaat bagimu qiyamul lailin ibadah di malam hari wa ta'abuhu dan capeknya dan effortnya ya. Walaupun kamu rajin ibadah di malam hari misalnya di sini, tetapi kemudian keesokan harinya tidak mampu berbuat taat lebih baik, tidak mampu menjauhi maksiat lebih baik, maka apa manfaat ibadah di malam harimu dan dan effort ya dan capeknya. Summa tuhbituhu kemudian kamu akan menghapusnya, akan menghapus ibadah di malam hari tadi biirodatin wahidatin dengan satu maksud. Di sini dijelaskan irodah wahidah ini misalnya ujub, takabur, ya sombong. Kita sudah tahajud di malam hari atau kita sudah ngaji atau kita sudah berbuat taat, kemudian tiba-tiba kita posting dengan ada tujuan untuk misalnya ya tujuannya tidak bagus gitu. Nah yang tadinya berpotensi mendulang pahala lalu tuh itu hilang karena tadi
mampu berbuat taat namun belum mampu menjauhi maksiat. Artinya jangan sampai tidak manfaat ibadahnya karena kita sendiri yang menghapusnya. Wa mayugnika, dan tidaklah membuatmu untung, tidak menguntungkanmu syiamu naharin, puasa di siang hari tawilin yang panjang, sepanjang siang, sepanjang hari, wa tufsiduhu, dan kamu merusaknya, merusak puasa tersebut bi kalimatin wahidatin, sebuah kalimat. Puasa tetapi kita sambil mencaci, sambil memaki, sambil menggibah, menggunjing atau namimah, provokasi dan sebagainya, maka puasa yang kita lakukan sepanjang hari tidak menguntungkan kita, namun merusak pahalanya dengan sebuah kalimat saja. Walaqad ruwayna, dan sungguh kami telah meriwayatkan an Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, amin. Annahu, bahwasannya beliau, kila ditanya lahu kepada Ibnu Abbas, ma taqulu, bagaimana pendapatmu wahai Sayyidina Ibnu Abbas, fi rajulaini, mengenai dua orang, ahaduhuma, yang salah satu di antara keduanya, kathirul khairi, banyak kebaikan, namun kathirul syarri, banyak pula keburukannya. Wal akharu, sedangkan orang lain, qalilul khairi, sedikit kebaikan, wa qalilul syarri, dan sedikit keburukannya. Qala, beliau menjawab, la a'dilu bisalamati syai'an, aku tidak mengadili atau mengimbangi bisalamati, dengan keselamatan, syai'an, sedikit pun. Karena kalau istilah matematis mungkin kalau plus 5 dikurangi 5 ya 0 juga ya, walaupun kebaikannya banyak tetapi keburukannya banyak, ya hasilnya jadi nihil juga. Tidak selamat juga ujung-ujungnya. Dia rajin ibadah, rajin sedekah, rajin sholat, tetapi tetangga tidak baik, berteman tidak sehat, kemudian hidupnya pun selalu dipenuhi dengan iri dengki misalnya, walaupun rajin ke masjid, rajin rajin sebagai volunteer, sebagai relawan, dan sebagainya, hal-hal yang positif, namun perbuatan buruknya pun banyak. Nah, ini hati-hati karena khawatir apa yang dilakukan menjadi hilang ya, tadi tuhbitu wa tufsidu, tadi rusak dan terhapus. Wa mithalu ma qulnahu, dan perumpamaan apa yang telah kami katakan tadi, halul maridi, seumpama orang sakit. Wa dzalika, dan hal itu, annamu ala jatal maridi, bahwasannya mencegah orang sakit, preventif ini ya. Mu'alaja itu pengobatan atau kuratif. Mengobati orang sakit itu nisbani ada dua bagian. Nisbun, bagian pertama adalah huwa, yaitu ad-dawa'u, obat. Wanisbun, dan bagian kedua huwa, yaitu al-ihtima'u, preventif, pencegahan. Ijtama'a, maka bila keduanya terkumpul, obatnya ada, namun cara pencegahannya pun ada, paka'annaka, maka sungguhnya seolah-olah dirimu itu bil maridi, dengan orang yang sakit, qad bari'a, sungguh telah sehat, si marid, wasoha, dan sembuh, sehat ya. Nah, ini relevan ya dengan kondisi sekarang, bahwa untuk sampai sekarang pun sangat relevan dalam dalam hal penyakit. Ada dua cara, yaitu pengobatan dan pencegahan. Jika kedua-duanya ada, pencegahannya ada, obatnya pun sudah tersedia, maka sungguh telah sembuh dan sehat. Kalau kondisi sekarang kayak pandemi ini, diyakini pencegahannya sudah bisa, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan, namun dawanya, pengobatannya belum tersedia. Maksudnya vaksinnya mungkin ya, pencegahan yang lainnya. Wiladnya bila tidak, jika tidak ada keduanya, bagaimana kalau belum ada obatnya? Belum ada vaksin atau pencegahan sebetulnya ya. Belum ada obatnya. Fal-ihtima'u bihi aula, maka mencegah lebih baik. Karena layan fa'u dawaun, tidak bermanfaat obat,
Ma'atarkil ihtimai disertai meninggalkan pencegahan. Walaupun obatnya banyak tersedia, tetapi kalau pola hidupnya tidak sehat, pencegahannya tidak ada, maka apalah guna obat kalau sudah terkadung sakit. Seperti halnya kita yang sangat banyak sekarang dalam kondisi pribadi, kalau tidak ingin penyakit gula misalnya, maka asupan karbohidratnya tidak boleh terlalu banyak, kemudian harus sering disalurkan energinya. Kalau tidak ingin terkena misalnya tekanan darah tinggi, maka kemudian aliran darahnya harus lancar dengan cara ya pola hidup sehat juga dan lain sebagainya dan banyak contoh lainnya. Nah, kalau sudah terkena penyakit, apalah guna obat? Kalau pencegahannya tidak dilakukan, kalau pola hidupnya tidak dilakukan dengan sehat. Kemudian fa'u dan sungguh dan terkadang bermanfaat alihtima'u pencegahan ma'atarkil dawai disertai meninggalkan obat. Karena banyak orang tidak butuh obat karena memang sudah sehat duluan. Kenapa? Karena sudah menerapkan pola hidup yang sehat. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Kanjeng Nabi telah bersabda, aslu kulli dawain, pokok dari setiap obat adalah alhimyatu, berupa pencegahan, berupa preventif, berupa pola hidup yang sehat jasmani dan sehat rohani juga. Wal ma'ni biha wallahu alam, maknanya mengenai hal itu Allah alam adalah annaha bahwasannya tugni kamu tidak membutuhkan an kulli dawain dari setiap obat. Sebetulnya kalau kita sudah melakukan berbagai macam preventif, hal-hal pencegahan, pola hidup yang sehat, tugni, kamu tidak butuh dari setiap obat. Walidha, dan oleh karena itulah yuqalu ada ungkapan diungkapkan inna ahlal hindi, bahwa penduduk Hindia di sini ya, daratan Hindia, jullu mu'alajatihim, bahwa ay aktsaru mu'alajatihim, bahwa kebanyakan mayoritas dari cara pengobatannya orang India sudah diakui oleh Imam Ghazali ini ya, ada alhimyatu, berupa pola hidup yang sehat, alhimyah preventif. Kita mungkin pernah punya rekan atau punya teman dari kalangan India. Di antara mereka ada yang sangat ketat dalam melakukan vegetarian ya. Saya pernah juga punya rekan yang ketat dalam hal vegetarian ini sehingga mereka susah makan kalau di Indonesia ya. Nah, ini di antara orang India ada ungkapan bahwa mayoritas dari hal yang membuat mereka sehat adalah alhimyah, pola hidup yang sehat, pencegahan. Biman ilmaridi, yaitu dengan mencegah orang sakit, anil akli wa syurbi, dari makan dan minum, wal kalami, dan bicara, iddat ayamin, beberapa hari. Mungkin dalam sekarang ini konteksnya berupa karantina ya. Kalau sudah sakit, nah dia dicegah agar tidak menular, maka misalnya dia makan atau dia minum dan dia bicara dilarang beberapa hari. Fayabra'u, kemudian dia akan sehat, dan dia akan sembuh. Bidzalika, karena hal tersebut, karena puasa ya, karena tidak makan, tidak minum, tidak bicara beberapa hari. La ghairu, bukan karena yang lain. Ini beberapa metode yang dilakukan oleh ahli Hindi, penduduk Hindia. Fatabayyana laka, maka sekarang jelaslah untukmu bihadil jumlati, dengan kesimpulan ini, dengan pembahasan ini, anna taqwa, bahwa halnya takwa itu milakul amri wa jauharuhu, yaitu adalah perhiasannya perkara ya dan mutiaranya. Wa haluha, sedangkan yang melakukan takwa mereka atau baqatul ulia, berada pada tahap tertinggi. Orang-orang yang bisa bertakwa, mencapai ketakwaan, mereka ada di tahap tertinggi, al-ulia, tertinggi, milal ubadi, dari hamba-hambanya, dari sebagian hamba-hamba. Fa'alaika, maka wajib bagimu
bibadlil majhudi, untuk menyerahkan majhud yang diperjuangkan fi dzalika, dalam hal tersebut. Wa sarfi kullil inayati, dan berbuat seluruh inayah, seluruh pertolongan ilahi untuknya, mengarahkan semua bantuan untuk takwa ya. Allah Subhanahu wali taufik, dan Allah yang maha suci adalah wali taufik, pemilik taufik. Karena takwa tadi sebagai puncak, sebagai hiasannya ya. Nah, kita simpulkan bahwasannya dalam hal ihtima tadi, dalam hal pencegahan tadi, bahwa ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, untuk mencegah penyakit lebih menular atau banyak menular ke yang lain, maka diusahakan al-ihtima bihi aula ya, bahwa pencegahan itu lebih baik daripada adawa atau tidak obat. Ini luar biasa ya, Imam Al-Ghazali sangat sangat relevan sekali dengan kondisi sekarang. Ini kenapa kemudian kita sekarang ada karantina, kemudian kalau ada tugas misalnya ke luar daerah pun harus ada misalnya minimal di rapid test di penerbangan, kemudian di tempat tujuan juga ke rapid test lagi. Ini yang saya alami kemarin sebelum berangkat harus swab PCR, kemudian sampai ke sini lalu dirapid lagi. Nah, lagi. Nanti pun pulang rapid lagi ya. Sebelum pulang rapid, sampai sana sampai Bogor juga rapid lagi. Ya, ini semata-mata ikhtiar untuk mencegah ya, mencegahan. Mudah-mudahan karena ini tadi ihtima bihi aula, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Kalau sudah terkena layan faudawaun kalau memang sudah kalau tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik, dengan sembarangan kemudian ya, dan tidak melakukan rapid, tidak melakukan PCR, tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik, maka obatnya ya tidak bermanfaat juga. Tidak bermanfaat. Ya, ini sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pembahasan kali sangat sangat menarik sekali karena sangat relevan dengan kondisi sekarang. Bagaimana Kanjeng Rasul sejak dulu beliau mengatakan aslukul lidawain al-himyah, bahwa pokok dari setiap pengobatan itu adalah dimulai dari al-himyah, pencegahan dulu, tidak langsung pengobatan ya. Kemudian berikutnya adalah faslun fi ayatil adha, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan silahkan kepada para asatidz yang lainnya untuk memberikan masukan atau tambahan atau koreksi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.